Oke mantapers, kembali lagi di channel YouTube Sumantap. Nah, hari ini buat teman-teman saya sediakan satu spesial motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bicara motivasi tema hari ini adalah mengenai sebuah kesuksesan. Kesuksesan bukanlah semata-mata ketika kalian memiliki banyak uang, ketika kalian memiliki banyak harta, ketika kalian memiliki banyak relasi. Itu belum tentu dinyatakan kesuksesan. Kenapa? Karena kesuksesan setiap orang itu beda-beda, teman-teman. Katakanlah burung di udara, dia dikatakan sukses apabila dia bisa terbang di udara, bukan karena dia bisa berenang dalam air. Nah, sukses menurut burung adalah ketika dia bisa terbang di udara, bukan ketika dia bisa berenang dalam air. Dapat ya? Sebaliknya, ikan, dia dikatakan sukses. Sukses bagi ikan itu adalah ketika dia bisa berenang di air, berenang di lautan, bukan karena dia bisa terbang. Ikan mana sih yang bisa terbang? Ya kan teman-teman? Nah, begitu juga dengan manusia. Kesuksesan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Katakanlah mungkin ada yang merasa suksesnya itu adalah ketika dia memiliki banyak uang. Nggak salah. Suksesnya ketika dia memiliki banyak harta, aset, misalkan, nggak salah. Ketika dia memiliki banyak teman, nggak salah. Ketika kadang-kadang ada orang yang merasa suksesnya itu adalah ketika dia bisa membantu banyak orang. Dia merasa dia sukses membantu banyak orang. Ada yang merasa kalau dia tim penyelamat gitu ya, tim SAR, dia dikatakan sukses apabila dia berhasil menyelamatkan orang-orang dari sebuah kesulitan. Oke teman-teman. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah ideologi pesawat terbang. Tentu kita semua tahu bagaimana pesawat terbang. Oke? Bagi buat kalian yang belum mengetahui apa itu pesawat terbang, kalian boleh googling mengenai apakah itu pesawat terbang. Oke? Kita nggak berbicara mengenai bagaimana teknisnya pesawat terbang, mesinnya apa, segala macamnya, enggak. Kita hanya akan berbicara mengenai gambaran, konsep bagaimana pesawat terbang itu bisa terbang di udara. Oke, saya analogikan pesawat terbang itu sebagai tangan saya ini. Nah, ini adalah sebuah pesawat terbang. Anggaplah ya, ini sebuah pesawat terbang. Ada dua faktor yang mempengaruhi pesawat ini bisa terbang atau tidak. Ada tekanan udara dari bawah, ada tekanan udara dari atas. Oke ya, pesawat ini dikatakan bisa dia terbang kalau tekanan udara dari bawah itu lebih besar daripada tekanan udara dari atas. Jadi bayangkan, ada tekanan udara dari atas, ada tekanan udara dari bawah. Nah, kalau tekanan udara dari bawah lebih besar, dia bisa mengangkat pesawat terbang itu. Oke? Kalau tekanan udara dari atas lebih besar daripada tekanan udara dari bawah, dia tidak akan bisa terbang, teman-teman. Paham ya? Pesawat terbang itu kita analogikan sebagai diri kita sendiri. Tekanan udara dari bawah itu kita analogikan sebagai sebuah keinginan kuat dari dalam diri kita, sebuah motivasi internal dari dalam diri kita, teman-teman. Tekanan udara dari atas itu kita anggap sebagai faktor gangguan dari luar, tantangan dari luar, masalah yang kita jumpai dari luar. Mungkin kalau kalian yang bekerja di sebuah perusahaan, pabrik, anggaplah tekanan udara dari luar itu adalah tekanan dari atasan kalian yang suka marah-marah mungkin, yang suka serba ngasih kerjaan yang bla 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 gitu kan, yang menitik beratkan kepada kalian satu orang. Atau mungkin kalau kalian misalkan yang aktivitas pekerjaannya di luar ruangan gitu, tekanan udara dari luar itu bisa kalian anggap sebagai sebuah faktor gangguan dari luar gitu ya. Contohnya misalkan kalau kalian nge-Grab, katakanlah faktor dari luar itu, tekanan udara dari luar itu kalian anggap sebagai jalanan yang rusak. Oke? Kecelakaan di jalan, atau bukan kecelakaannya, tapi pikiran kalian, aduh nanti takut kecelakaan di jalan kalau aku bawa Grab hari ini. Aduh nanti kalau aku keluar hari ini jumpa sama si Anu, misalkan begitu. Kadang-kadang kan ada yang begitu kan, dia takut untuk menjumpai seseorang sehingga ya udah males. Nah, jadinya ketemu dengan kata males. Di situ ada kata males.
ada kata mengeluh di situ. Oke? Nah, anggaplah tekanan udara dari luar itu adalah rasa malas, rasa mengeluh, rasa jenuh membosankan, tekanan dari atasan, marah-marah dari orang lain. Itu adalah hal-hal yang mengganggu keinginan kita, mengganggu langkah kita, teman-teman. Nah, sama seperti pesawat terbang tadi. Ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin menggapai apapun yang kita inginkan, ketika ingin mencoba untuk menjadi benar-benar orang yang bermanfaat, anggaplah setiap orang itu memiliki kata suksesnya masing-masing. Ketika kita ingin menjadi seorang pribadi yang sukses, kita harus pastikan bahwa motivasi atau keinginan dari dalam diri kita itu lebih besar daripada gangguan-gangguan yang ada di luar. Begitu banyak tekanan teman-teman yang datang ke kita, begitu banyak cobaan yang datang ke kita, rasa malas dan sebagainya, sehingga kita untuk melangkah itu merasa malas. Melangkahkan satu kaki aja kita merasa berat. Itu salah satu tanda bahwa kalian gagal untuk meraih kesuksesan kalian. Sama seperti pesawat terbang tadi. Oke? Ketika tekanan dari atas itu hebat sekali daripada tekanan dari bawah, pesawat itu tak akan pernah bisa terbang. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri. Gak perlu meyakinkan orang lain, diri kita sendiri. Ketika kita ingin maju, ketika kita ingin melangkah, ketika ingin meraih kesuksesan, pastikan kalian benar-benar berkomitmen, memiliki motivasi dari dalam diri kalian, dan merasa yakin, aku pasti bisa. Ketika kita yakin dengan diri kita sendiri, ketika kita melangkah, maka percayalah, tekanan-tekanan yang dari luar itu tidak ada apa-apanya bagi diri kita. Sehingga diri kita bisa melangkah lebih jauh, diri kita bisa meraih apa yang kita inginkan, tapi kita tidak pernah terkendala dengan cobaan dari luar. Ingat ya teman-teman, pesawat terbang itu bisa terbang apabila tekanan dari bawah itu lebih besar daripada tekanan dari atas. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kita bisa meraih kesuksesan asal keinginan kita dan keyakinan kita, motivasi kita jauh lebih besar daripada tantangan yang ada di luar sana. Keinginan kita lebih besar daripada marahan bos kita. Dapat ya? Keinginan kita itu harus lebih besar daripada, nah kalau misalkan petinju nih, ketika kita melawan orang yang lebih besar badan daripada kita, apa jadinya kalau misalkan kita merasa tidak yakin dari dalam diri kita? Otomatis tekanan yang akan diberikan oleh si lawan kita itu akan lebih hebat daripada diri kita. Alhasil, ketika kita mau menyerang saja kita sudah takut. Kita takut kalah. Maka orang yang seperti itu tidak akan pernah bisa menang dalam pertarungan tinju. Bayangkan, apabila meskipun lawan dia itu lebih besar daripada dia, tapi dia yakin, dia termotivasi, dia itu memiliki kemauan yang kuat untuk bisa memenangkan pertandingan ini, maka dia akan memikirkan atau dia akan mendapatkan inspirasi dari alam semesta bahwa dia akan memperoleh berbagai cara untuk bisa mengalahkan orang yang badannya lebih besar daripada dia. Sudah jelaskan? Nah, jadi sekali lagi teman-teman, dalam hidup ini apabila kita ingin meraih apa yang kita inginkan, maka yakinkan satu hal, bahwa keinginan dari dalam diri kalian, keyakinan dari dalam diri kalian, motivasi dari dalam diri kalian itu harus jauh lebih besar daripada hal-hal yang kalian takutkan di luar sana. Jangan takut dengan hal-hal yang di luar sana, karena dengan keyakinan diri kalian, ketakutan itu akan hilang, sehingga kalian bisa melangkah lebih jauh dan niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Takkan ada satu orang pun yang bisa menghambat langkah kalian ketika kalian sudah mantap dengan keyakinan kalian. Bahkan orang lain yang ingin mencoba menggoda kalian pasti akan mundur dengan sendirinya, melihat keyakinan dari dalam diri kalian. Oke teman-teman, ini adalah sebuah sharing daripada saya, karena siogianya ini adalah hal yang mendasari keinginan saya, hal yang mendasari diri saya ketika saya ingin melakukan sesuatu aktivitas. Terlepas dari, katakanlah terlepas dari sebuah konten YouTube ini. Mungkin ini adalah sebuah video pertama motivasi dari saya,
Tapi ketika saya tidak memiliki keyakinan yang kuat, mungkin saya akan berpikir kalau saya membuat video ini, orang-orang bakal banyak berkomentar buruk di komentar YouTube saya. Mungkin mereka akan mengatakan, ah lu bang, sok bergaya, padahal belum juganya sukses. Ah kau bacot aja, padahal belum tentu juganya benar. Nah itu adalah rasa takut. Tapi kalau saya tidak memantapkan diri saya, tidak meyakinkan diri saya bahwa saya bisa, maka video ini tidak akan pernah tercipta. Dan saya tidak akan pernah bisa sharing mengenai ideologi ini kepada teman-teman semuanya. Oke, dapat ya? Oke. Kalau kalian dapat, silahkan terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadikan ini sebuah pedoman bahwa kalian setiap individual itu memiliki potensial masing-masing. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, terima kasih kalau begitu. Itu adalah sebuah sharing daripada saya. Nah, kedepannya apabila ada sesuatu lagi atau kalian mau request mengenai sharing motivasi yang lain, kita bisa saling sharing. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui dan saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Kita dukung sama-sama channel ini supaya kita bisa sama-sama saling membagi informasi lagi ke depannya. Oke, sekian dari saya Suman Raj. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.